ada perilaku atau minat-minat khusus yang seringkali terbatas dan juga berulang-ulang. Nah, kadang-kadang gejala-gejala ini karena tadi mereka mengalami satu hambatan dalam interaksi sosial dan juga komunikasi, ini yang seringkali membuat mereka jadi terhambat komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Halo sahabat RSUI, bersama saya Nisa Nurayati. Kali ini kita kedatangan dokter dari RSUI. Beliau adalah Dr. Francisca Kaligis, spesialis kesehatan jiwa. Halo Dok Cika, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, hari ini sehat Mbak Caca. Alhamdulillah. Hari ini saya sangat antusias sekali nih Dok, karena kita akan membahas tentang autisme, di mana banyak sekali perspektif ataupun pemikiran bahwa anak-anak yang memiliki gangguan autisme ini adalah anak-anak yang memiliki gangguan keterlambatan, terus juga, kemudian anak-anak yang memiliki ketergantungan nih Dok. Bahkan banyak sekali warga yang menghindari anak-anak yang autisme ini Dok. Untuk penyakit ini sebenarnya apa sih Dok? Iya, baik. Betul ya Mbak Caca, memang anak-anak dengan gangguan spektrum autisme ini sering mengalami stigma ya, dianggap mengalami keterbatasan seperti itu ya. Jadi sebetulnya gangguan spektrum autisme itu sendiri memang suatu gangguan perkembangan ya, gangguan perkembangan yang kita sebut sebagai neurodevelopmental. Tanda-tandanya itu memang ada karakter spesifiknya, seperti misalnya hambatan dalam komunikasi. Kemudian ada hambatan dalam interaksi sosial. Kemudian juga ada perilaku atau minat-minat khusus yang seringkali terbatas dan juga berulang-ulang. Nah, kadang-kadang gejala-gejala ini karena tadi mereka mengalami satu hambatan dalam interaksi sosial dan juga komunikasi, ini yang seringkali membuat mereka jadi terhambat komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang seringkali juga jadi hambatan buat mereka berinteraksi sosial dan tadi ya jadi mengalami semacam keterbatasan gitu ya, dan lingkungannya juga jadi terbatas untuk bisa berinteraksi dengan mereka seperti itu. Untuk penyebab dari gangguan autisme ini sebenarnya apa sih Dok, dan siapa saja yang memiliki faktor resiko dari penyakit ini? Iya. Jadi sebetulnya penyebabnya tuh masih bervariasi ya, masih multifaktorial. Tapi sampai saat ini faktor biologi memegang peranan yang penting ya dalam penyebab dari gangguan ini. Seperti misalnya faktor genetik gitu ya Mbak Caca ya, itu juga sangat berperan. Tapi bukan berarti misalnya saya mengalami spektrum autisme, anak saya 100% mengalami spektrum autisme, belum tentu seperti itu. Tapi risikonya akan meningkat apabila memiliki anggota keluarga yang memiliki spektrum autisme. Dan faktor biologi lain misalnya faktor-faktor yang berperan dalam kehamilan ibu, misalnya waktu ibu hamil mungkin mengalami satu penyakit atau mungkin ada konsumsi obat-obatan, itu juga berkontribusi terhadap kemungkinan munculnya spektrum autisme tadi. Untuk gangguan penyakit ini Dok, apakah betul Dok penyakit ini bisa menular nih Dok? Kalau menular enggak ya Mbak Caca, tapi itu merupakan satu kondisi bawaan gitu ya. Tadi yang kita diskusikan awal ya, gejala-gejala ini sudah ada sejak awal karena ini memang gangguan perkembangan neurodevelopmental ya, gangguan perkembangan neurologis yang memang sudah ada sejak awal, sudah bisa kelihatan oleh ibunya, misalnya dari kecil, dari bayi, mungkin waktu dipanggil misalnya seperti dia asik sendiri misalnya ya, kurang interaksi sosialnya, kemudian mungkin dari kecil sudah kelihatan ada perilaku yang berulang yang mungkin nggak ada tujuannya, misalnya yang paling sering mungkin dia mengepak-ngepakkan tangan atau mungkin dia memainkan jari-jari seperti itu ya, yang tidak ada tujuannya gitu. Untuk anak-anak yang apabila mengalami tanda dan gejala yang seperti dokter sebutkan tadi, apa nih Dok yang harus dilakukan oleh orang tua?
Iya, jadi kalau ibu dan bapak menemui ya kondisi seperti itu misalnya pada anak atau mungkin keluarganya, mungkin bisa segera berkonsultasi ya karena anak-anak dengan spektrum autisme seperti ini perlu sekali segera mendapatkan tata laksana yang sifatnya multimodal ya. Multimodal itu artinya memang ditangani oleh beberapa disiplin keilmuan, misalnya dari aspek tumbuh kembangnya, kemudian juga dari aspek emosi dan perilakunya, kemudian juga perlu ada stimulasi-stimulasi perkembangan, misalnya motoriknya, kemudian juga tadi misalnya dalam hal komunikasinya, itu kan banyak keterlambatan ya, sehingga perlu mendapatkan terapi-terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak itu. Sebetulnya targetnya lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kemudian interaksi sosial anak tersebut, dan juga nanti dia mungkin bisa menyesuaikan juga untuk emosi dan perilakunya agar sesuai dengan anak-anak seusianya, seperti itu. Baik dok, untuk penanganannya nih dok, bila seseorang dikatakan beliau autis, penanganan apa yang harus dilakukan dok? Ya, jadi seperti tadi ya, misalnya nanti berkonsultasi kepada tenaga kesehatan ya. Jadi mungkin perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu, kebutuhannya seperti apa. Karena tadi tanda utamanya biasanya adalah kesulitan dalam komunikasi, mungkin nanti kita targetnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi anak tersebut dan juga interaksi sosialnya. Biasanya anak-anak dengan spektrum autisme juga memiliki masalah emosi dan perilaku yang juga itu yang tadi mungkin orang-orang di sekitarnya jadi agak kesulitan menghadapi anak ini, misalnya karena mudah sekali emosi atau mungkin ada perilaku-perilaku yang kadang-kadang sampai melukai diri sendiri, misalnya seperti itu ya. Jadi itu perlu juga mendapatkan bantuan dan tata laksana dari dokter. Misalnya beberapa dokter nanti akan bekerja sama untuk menata laksana kasus ini, biasanya dari bidang kesehatan jiwa, kemudian juga dari bidang kesehatan anak, kemudian juga dari rehabilitasi medik. Baik, semoga video edukasi ini bermanfaat bagi sahabat RSUI. Ini pertanyaan terakhir nih dok, yang mungkin sering ditanyakan oleh sahabat RSUI. Bagaimana sih dok caranya mencegah agar anak-anak tidak memiliki gangguan ini? Iya, memang karena gangguan ini bawaan ya, memang seringkali dialami dan kita juga nggak tahu penyebabnya, tadi masih multifaktor dan kadang-kadang masih sulit untuk mengetahui penyebab pasti dari gangguan ini. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan untuk membuat suatu pencegahan, mungkin ketika ibu hamil bisa melakukan pola hidup yang sehat ya, dan yang pasti juga perlu memeriksakan kesehatan dan kehamilannya secara teratur sehingga bisa dideteksi sejak awal gitu ya, apakah memang ada gangguan-gangguan pada kehamilan ibu misalnya seperti itu. Dan juga dengan menjaga pola hidup yang baik pada ibu hamil, mungkin juga nutrisinya tercukupi gitu ya, dan nggak mengalami satu penyakit dan tidak mengkonsumsi obat-obatan, alkohol atau merokok misalnya, itu juga bisa membantu ibu itu untuk menjaga kehamilannya dan memiliki bayi yang sehat. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih banyak ya dok atas informasi yang lengkap dan juga jelas. Sahabat RSUI, jika sahabat RSUI merasakan anak-anaknya tanda dan gejala seperti yang disebutkan oleh Dr. Chika, bisa langsung datang ke RSUI. Dan untuk sahabat RSUI, apabila di sekitar sahabat RSUI mengalami anak-anak dengan gangguan autisme, lebih diperhatikan dan tidak untuk dijauhi ya. Baik, terima kasih banyak ya dok atas informasi yang jelas dan juga lengkap. Sahabat RSUI, apabila sahabat RSUI di sekitarnya memiliki anak-anak dengan gangguan autis, lebih baik jangan untuk dijauhi. Untuk orang tuanya harusnya kita lebih support kepada anak-anak yang memiliki autis. Seperti itu ya sahabat RSUI, semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa lebih dipahami oleh sahabat RSUI. Sahabat RSUI, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun channel YouTube RSUI. Saya Nisa Nurayati. Dan saya Dr. Francisca Kaligis. Salam sehat RSUI.